Selamat malam Pak Bagus dan para rekan di KPSI, juga PT Novel. Saya mengucapkan terima kasih. Saya juga menyapa mental health sosial saya, Etik ya. Sobat Etik, apa kabar? Selamat malam. Ya, kali ini kita akan membahas tentang schizophrenia. Mungkin Mbak Anjani bisa share screen. Oke, kita akan membahas tentang schizophrenia. Anda tahu Jonas itu adalah peraih Nobel. Dia seorang gangguan schizophren dan perjalanan hidupnya ini dibuat suatu film yang cukup terkenal waktu itu. Filmnya adalah Beautiful Mind. Jonas ini seorang peraih Nobel dan gangguan schizophrenia. Apa yang dia katakan? Dia mengatakan, saya meninggalkan pikiran delusion saya dan kembali ke pikiran diri saya yang real dan konvensional, serta dia memfokuskan pada penelitiannya bidang matematika. Slide. Kenapa schizophren itu harus stigma, sedangkan Jonas cukup sukses di bidangnya? Stigma ini pada seorang schizophren itu mendapatkan perlakuan stigma negatif dari masyarakat. Stereotipik, jadi pandangan beberapa kelompok, prasangka buruk, dan diskriminasi. Hal ini menyebabkan dampak yang negatif pada pasien schizophrenia. Mereka sulit berinteraksi sosial dengan masyarakat, sulit mendapatkan pengobatan, dan kualitas hidupnya semakin menurun. Slide. Kenapa ada stigma? Stigma ini karena kurangnya pengetahuan masyarakat umum tentang gangguan schizophrenia. Stigma negatif ini berupa dicap sebagai orang gila, dan bahkan banyak untuk lawakan olok-olokan orang gila. Nah, mereka aja menyebarkan stigma negatif ini dan beranggapan bahwa schizophrenia adalah kutukan. Schizophrenia dikaitkan dengan spiritual. Jadi keluarga juga merasa aib kalau ada anggota keluarganya mengalami schizophrenia. Dilakukan pemasungan, direndahkan, dikucilkan. Penderita schizophrenia lebih sering menjadi korban dibandingkan pelaku kekerasan. Ini 1:6. Jadi 6 kali lipat menjadi korban. Kenapa adanya stigma ini? Nah, itulah pentingnya edukasi dan pengetahuan masyarakat mengenai schizophrenia. Slide. Sebelum kita ke schizophrenia, kita tahu dulu apa itu sih gangguan jiwa. Gangguan jiwa adalah keterbatasan, kekurangan kemampuan untuk melaksanakan suatu aktivitas hidup sehari-hari. Yang biasanya dilakukan, dia membutuhkan perawatan diri untuk kelangsungan hidupnya. Contoh orang yang mengalami gangguan jiwa terdapat sindroma perilaku tertentu. Saya contohkan misalkan orang yang mengalami gangguan jiwa, dia tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Orang katakan, oh kok nggak nyambung ya? Karena dia bicara sering tidak nyambung, agak kacau, menjadi penderitaan. Dan mengalami hendaya, fungsi di sosial dan pekerjaannya. Dia mengalami disabilitas. Slide. Setelah kita tahu apa itu gangguan jiwa, saya akan menjelaskan urutan klasifikasi gangguan jiwa. Gangguan jiwa yang di sini kita lihat ranking tertinggi, ranking 1, itu mempunyai gejala yang banyak. Jadi semua gejala yang di bawahnya itu terdapat di urutan pertama. Itu kita sebut hierarki, semakin atas semakin luas gejalanya. Urutan yang pertama, gangguan jiwa, ini disebabkan karena adanya kerusakan organ. Biasanya yang terbanyak adalah organ otak. Jadi kita sebut gangguan mental organik. Gangguan mental disebabkan karena gangguan organ. Misalkan adalah atrofi sel-sel otak, terjadinya demensia, Alzheimer, atau vaskuler, sehingga dia lupa, bicara kacau, bisa ada waham juga.
Atau seorang yang mengalami kecelakaan, trauma kapitis, dia lupa ini di mana, dengan siapa, itu kita sebut delirium. Dan urutan kedua adalah gangguan mental perilaku akibat zat adiktif seperti amfetamin, metamfetamin, alkohol, dan golongan-golongan adiktif lainnya. Di sini bisa mengakibatkan seseorang menjadi diam, murung, atau agresif, atau dia tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, schizophrenia menduduki urutan ranking ketiga dari gangguan. Setelah itu gangguan mood, suasana perasaan yang naik dan turun, kita sebut manik dan depresi, gangguan cemas, gangguan tidur, gangguan kepribadian, dan gangguan-gangguan lainnya yang dijumpai pada masa kanak awal dan remaja akhir. Slide. Setelah kita tahu urutan dari schizophrenia, nah kita harus tahu apa sih itu schizophrenia. Schizophrenia adalah gangguan mental berat yang bersifat kronis, ditandai dengan halusinasi, waham, bicara kacau, perilaku kacau, dan gejala negatif. Saya jelaskan sedikit di sini. Halusinasi adalah pasien mengalami satu keadaan yang dia rasakan melihat sesuatu, tapi orang lain tidak melihatnya, atau mendengar suatu bisikan-bisikan dari telinga. Jadi halusinasi ada dua sistem, visual atau auditorik, melihat atau mendengar, yang membuat pasien jadi ragu-ragu, tidak bisa mengontrol dirinya. Atau waham. Waham adalah keyakinan yang salah, yang dia pertahankan, yang tidak sesuai dengan latar belakang kebudayaan. Misalkan yakin dia diracunin, yakin ada yang mau jahatin dia. Ya, banyak jenis-jenis waham lainnya. Dengan adanya waham atau halusinasi, pasien tidak bisa mengontrol dirinya atau dia tidak bisa melihat secara realita, sehingga perilakunya bisa kacau, bicaranya juga tidak nyambung, bahkan sampai kacau. Nah, ada beberapa kasus yang memang makin memburuk, gejalanya negatif. Tidak mau keluar, tidak mau bersosialisasi, tidak mandi, mengurung diri. Individu dengan schizophrenia umumnya mengalami kesulitan membedakan antara real yang nyata dan tidak nyata. Nah, di sini kita lihat, kita sebut reality testing ability-nya mengalami gangguan. Slide. Bagaimana prevalensi schizophrenia? Ini yang di tahun 2002, nanti kita bandingkan prevalensi di bawahnya di tahun 2000. Tahun 2002, saat ini populasinya sekitar 1,1% dari populasi penduduk dunia. Dan ada 24 juta orang di dunia yang menderita schizophrenia. 50% penderita schizophrenia tidak mendapatkan penanganan yang layak. Ya, di sini kita bandingkan tadi 2002, di sini 2019 masih 20 juta atau 1%. Makin tahun makin meningkat ya. Nah, populasi pria lebih banyak daripada perempuan. Biasanya dijumpai onset mulai gangguan itu sekitar umur 20 tahun dan akhir 20 tahun. Namun saat ini banyak kasus-kasus yang dijumpai awal remaja, belasan tahun, 11 tahun, 15 tahun sudah cukup kita jumpai prodromal dari schizophrenia. Menurut prevalensi di Indonesia, di Bali, dan di Yogyakarta, NTB ini mempunyai populasi schizophrenia tertinggi. Apa sih penyebabnya schizophrenia ini? Memang tidak ada secara pasti faktor-faktor yang berpengaruh. Ini banyak dugaan-dugaan, jadi multifaktorial. Faktor genetik, biokimia, neuropatologi, sirkuit neuron, metabolisme otak, elektrofisiologi, psikoimunologi, psikoneuroendokrinologi. Jadi cukup banyak, multifaktorial. Slide. Kalau kita lihat tipenya, schizophrenia ini ada 5 tipe yang terbanyak. Yang terbanyak adalah schizophrenia paranoid. Schizophrenia paranoid, pasien ini yang paling menonjol adalah gangguan waham atau delusion dan halusinasi. Yang terbanyak adalah berupa suara atau bisikan-bisikan.
Suara itu bisa mengomentari, berdiskusi, berargumen terhadap pasien. Misalkan pasien mau memasak, suara-suaranya mengatakan, masak melulu, pasti nggak enak. Terus dia berargumen, saya kan coba belajar, saya buka YouTube, iya pasti kamu nggak enak. Dan ini mengganggu aktivitas pasien. Pada pasien paranoid, biasanya fungsi kognitifnya cukup baik dibandingkan skizofrenia lainnya. Dan prevalensinya skizofrenia paranoid tertinggi. Dia tidak mengalami kesulitan bicara, katatonik, ataupun perubahan sifat yang mencolok. Tipe yang kedua adalah skizofrenia hebephrenic atau disorganized. Ini fungsi otak yang terburuk, jadi kerusakannya cukup parah dibandingkan paranoid. Paranoid adalah fungsi otaknya masih cukup baik. Di sini disorganized atau kita sebut hebephrenic, dia terdapat penurunan fungsi otak yang cukup besar, kita sebut regresi utamanya. Gejala yang terlihat regresi terdapat kekacauan dalam berbicara, bertindak. Sedangkan jenis tipe yang ketiga adalah skizofrenia katatonik. Skizofrenia katatonik ini mengenai motorik. Jadi otot-otot bisa kaku, mutisme, diem saja tidak bergerak, atau dia agresif, hiperaktif. Atau juga dia kita jumpai dengan mengulang kata-kata, mengulang perilaku. Ini yang terkena adalah bagian motorik. Sedangkan yang undifferentiated itu tidak bisa dimasukkan kategori paranoid atau hebephrenic atau katatonik. Tipe yang terakhir yang tersering juga adalah residual. Skizofrenia residual adalah kita sebut gejalanya adalah negatif yang menonjol atau sisa-sisanya. Pasien ini tidak lagi dijumpai gejala waham halusinasi yang menonjol. Walaupun dulu sudah ada riwayat waham halusinasinya, tapi sekarang minimal. Yang menonjol adalah gejala negatif. Dia menarik diri, tidak bersosial, bicaranya kurang banyak, tidak ada semangat, miskin ide. Ini gejala di residual. Slide. Tadi kita sudah ketahui banyak faktor yang menyebabkan skizofrenia. Karena di sini saya di bidang medis, saya akan mengerucutkan penyebabnya adalah perubahan zat kimia otak atau kita sebut neurobiokimia otak. Adanya penurunan serotonin pada mesokortis dan mengakibatkan gejala negatif, dan peningkatan dopamin pada mesolimbik mengakibatkan gejala positif. Slide. Nah, di sini lebih jelas lagi, serotonin yang menurun akan mengakibatkan gejala negatif. Dia menghambat aktivitas zat dopamin. Kadar serotonin yang merendah meningkatkan dopamin sehingga meningkatkan gejala-gejala positif. Slide. Nah, gejalanya seperti apa sih gejala positif dan negatif? Gejala positif itu terdapat adanya waham atau delusi atau keyakinan. Halusinasi, waham dan halusinasi mengakibatkan bicaranya tidak nyambung, tidak teratur, terdapat miss. Dan perilakunya juga tidak terkontrol. Nah, biasanya gangguan positif ini disertai tumpang tindih dengan gejala psikiatri lainnya seperti kecemasan, gangguan panik, gangguan mood atau agresif. Itu semuanya dikarenakan dopamin yang meningkat atau zat kimia otak yang kita sebut dopamin meningkat. Kalau dopaminnya menurun, ini mengakibatkan gejala negatif, adanya apatis, diam, tidak mau bicara, jarang, responnya tumpul, menarik diri, tidak mau bergaul. Dan ini biasanya tumpang tindih dengan gangguan depresi, fungsi kognitif atau konsentrasinya menurun, dan gangguan tidur.